Mania. Ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur di FM Mania bahwa hari ini kita masih bisa berpuasa dengan baik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan agar kita bisa berpuasa selama 1 bulan penuh. DFM Mania yang dirahmati Allah, tema hari ini yang akan kita obrolkan itu adalah 5 cara agar hati tetap tenang. Pak Akbar, bagaimana caranya agar hati saya itu tetap tenang, tidak galau, tidak khawatir? Nah, inilah dia 5 caranya. Yang pertama, kalau hati kita ingin tenang, itu yakinlah bahwa semua keputusan ini sudah benar adanya. Allah itu memutuskan segala sesuatu yang terjadi pada kita sebagai sebuah takdir, itu sudah benar adanya. Yakinlah dengan keputusan Allah. Yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut Allah. Maka dengan semua takdir, yakinlah bahwa itu yang terbaik buat kita. Entah kita anggap baik, entah kita anggap buruk, yakin saja bahwa semua yang sudah diputuskan Allah yang terjadi pada kita, itulah yang terbaik. Jadi kita tidak akan menyesali apa yang sudah terjadi. Dan juga kita tidak terlalu khawatir dengan masa depan kita. Karena apa? Kita tinggal menjalaninya kok. Kita tinggal berusaha sekuat tenaga agar kita bisa menjalankan semua kehidupan kita dengan baik. Yang kedua, itu adalah sholat. Sholat itu sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak hanya mengucapkan Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, tapi itu adalah cara kita, hati kita berkomunikasi dengan Allah. Maka semakin baik kualitas sholat kita, semakin baik komunikasi kita dengan Allah, semakin tenang hati kita. Karena kita semakin terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya sholat kita agar semakin baik? Ya kita pahami artinya. Kita sholat lebih khusyuk, mencoba untuk lebih konsentrasi pada saat kita sholat. Sehingga hati kita itu menjadi lebih terhubung kepada Allah. Ketika hati kita menjadi lebih terhubung dengan Allah, itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang itu kalau kita baca, bergetar hati kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan walaupun kita tidak memahaminya, bacaan-bacaan Al-Quran itu akan menggerakkan sel-sel dalam tubuh kita, pikiran kita, agar menjadi lebih tenang dan menjadi lebih baik. Maka perbanyak membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini. Karena membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong tidak pada bulan Ramadan saja membaca Al-Quran itu berpahala, apalagi pada bulan Ramadan. Dan yang keempat itu adalah berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita di setiap selesai sholat kita, berdoa kita di setiap saat kita bermunajat, kita mengharap Allah memberikan pertolongan buat kita. Dengan kita berdoa dengan penuh ketulusan hati,
insya Allah itu akan memberikan manfaat, memberikan ketenangan. Saat hati kita itu gelisah, saat hati kita galau, mendekatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, meminta petunjuk, meminta pertolongan. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku serahkan hidupku padamu ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Engkau tetapkan hatiku. Hilangkan semua kegelisahanku ya Allah. Berikan aku hati yang tenang. Berdoa dengan penuh kekhusyuan. Apalagi doa kita panjatkan pada sepertiga malam di antara sholat-sholat tahajud kita. Itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu tenang hatinya, terhubung dengan Allah. Karena kita minta, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu adalah berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, itu hati akan tenang. Menyebut-nyebut nama Allah di setiap waktu. Allah, Allah, Allah. Atau sesuai dengan zikir yang biasa kita lafalkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah hati kita dengan terus mengingat Allah akan tenang. Maka perbanyak zikir di setiap saat. Saat kita menunggu, saat kita sedang menjalankan sesuatu, perbanyak zikir. Insya Allah hati kita akan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania, baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24, Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bingung nih mau beli perhiasan? Ke Galeri 24 aja. Apa itu Galeri 24? Galeri 24 adalah gerai emas yang merupakan anak perusahaan PT Pegadaian Persero yang menjual emas batangan, perhiasan, berlian dengan model yang kekinian, harga terjangkau dan jaminan kadar. Udah gitu nih, gerai emas Galeri 24 juga tersebar di seluruh Indonesia. Oh gitu. Selain beli langsung, kita juga bisa beli secara online loh. Wow, keren. Jadi gak sabar nih mau ke Galeri 24. Wujudkan gaya hidup dan kebutuhan investasi Anda bersama Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24.